alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para pemirsa Fayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj. Sekarang kita masuk pada buku yang kedua dari pembahasan tentang manhaj yang artinya adalah al-manhaj, artinya tariqul wadih, jalan yang jelas yang membedakan antara jalan ahli sunnah, ahlul haq dan ahlul bidah, ahlul batil. Taib, jadi buku yang kedua yang kita baca adalah kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullahu taala. Abul Qasim Hibatullah Al-Hasan ibn Mansur At-Tabari Asy-Syafi'i Al-Lalaka'i rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita telah membaca muqaddimah atau masih pada muqaddimah. Beliau mengatakan amma ba'd, adapun setelah itu, maksudnya setelah muqaddimah, ya telah kita uh, sebutkan atau telah kita bacakan dua paragraf dari setelah amma ba'd itu yang kita ingatkan kembali karena ini berkaitan dengannya. Kata beliau fa inna aujaba ma'alal mar'i, sesungguhnya yang paling wajib bagi seseorang adalah ma'rifatu i'tiqadid din, yaitu mengenal akidah dalam agama. Itu yang paling penting. Sekarang kan banyak para orang-orang yang semangat dengan agama, ya misalnya dia menghafal Quran atau menghafal hadis atau dia memperbaiki tajwid. Ya kita katakan itu hal yang penting, tapi ada yang paling penting dari semua itu, yaitu mengenal akidah dalam agama. Wa wa ma kallafallahu bihi ibadahu min fahmi tauhidihi wa sifatih, dan mengenal apa yang Allah bebankan atas hambanya berupa memahami tauhid dan sifat-sifatnya. Alhamdulillah ada bidang manhaj, ada bidang tauhid, ada bidang asma wa sifat. Ini semuanya ada kurikulumnya, Ya, kita tentunya sebagai penuntut ilmu berusaha untuk menyelesaikan kurikulum tersebut pada setiap bidang. Ya, misal pada tauhid uluhiyah tentang kitab Salatatul Usul, Al-Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Usulus Sittah, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat. Ini kurikulum pada bidang tauhid uluhiyah. Artinya kita selesaikan matannya. Ya, kita nggak fokus dengan syarahnya, kita fokus dengan matannya. Itu yang menjadi kurikulum pada setiap bidang dalam ilmu. Dalam asma wa sifat, misalnya ada fikih asmaul husna, ada al-qawaidul mutla, ada al-aqidah al-wasitiyah, al-aqidah tahawiyah. Ini buku-buku yang menjadi kurikulum pada bidang asma wa sifat. Apalagi di masa ini banyaknya kesalahan dalam masalah ini. Kemudian dalam manhaj, ya dalam manhaj sudah kita baca kitab Al-Firqatun Najiyah, Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, memperkenalkan kepada kita bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Karena di masa ini banyak yang mengaku ahli sunnah, kan begitu ya? Banyak yang mengaku ahli sunnah, sementara dia tidak mengerti hakikat dari ahli sunnah tersebut. Artinya, kalau hanya mengaku, semua orang bisa, ya. Kalau hanya mengaku, semua orang bisa. Tapi yang diinginkan adalah kita benar-benar berada di atas karakteristik, di atas prinsip-prinsip, pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana itu dari turun temurun, dari masa ke masa tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, alhamdulillah kita sekarang fokus dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj. Dan sekarang kita masuk pada buku yang kedua, kita baca darinya, yaitu kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i. Beliau ini ulama sekitar tahun 400-an, ya, tahun 400-an Hijriyah. Ya, beliau meninggal tahun 418 Hijriyah. Jadi uh, ulama tahun 400-an Hijriyah, termasuk ulama yang dahulu, ya. Taib. Jadi beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling wajib bagi seseorang adalah mengenal
akidah dalam agamanya, ya mengenal apa yang Allah wajibkan baginya berupa memahami tauhid dan sifat-sifatnya, dan mengenal atau juga membenarkan rasul-rasulnya dengan dalil dan keyakinan, dan at-tawassul ila turukiha, dan bisa berjalan di atas jalan-jalannya, wal istidlalu 'alaiha bil hujaj wal barahin, dan berdalil di atas kebenaran dengan hujah dan barahin. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Dia mempelajari akidah, tauhid, asma wa sifat, membenarkan apa yang diajarkan para nabi, para rasul dengan dalil-dalil dan keyakinan, berada di atas jalan mereka, ya berdalil dengan apa namanya di atas akidah ini dengan hujah dan burhan. Wa kana min a'dhami ma'qul wa awdahi hujjatin wa ma'qul kitabullahi al-haqqil mubin. Eh, termasuk eh, termasuk a'dhami ma'qul, artinya eh, sesuatu yang paling agung untuk diakali, maksudnya untuk dipahami, ya, dan wa awdahi hujjatin wa ma'qul, dan hujjah yang paling gamblang, ya, hujjah argumentasi yang paling gamblang, yang paling jelas, yang paling mudah dipahami adalah kitabullahi, eh, kitab Allah yang hak, ya, kitabullahil haqqul mubin, kitab Allah yang hak, yang gamblang. Ini sesuatu yang eh, apa namanya sesuatu yang paling agung untuk dipahami, yang paling gamblang dalam hujjah, ya, adalah kitab Allah yang hak dan terang. Tsumma qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan para sahabat. Ini ya, jadi dalil itu adalah Al-Qur'an Al-Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatihi al-akhyar al-muttaqin, kemudian perkataan para sahabat al-akhyar yang baik dan bertakwa. Ini dalam pendalilan, ya, artinya sesuatu yang paling gamblang, paling mudah dipahami, yang merupakan prinsip dari ilmu atau dasar dari ilmu adalah kitabullah, kemudian hadits Rasulullah SAW, dan pemahaman para sahabat. Tsumma ma ajma alaihi as-salafus salihun, kemudian apa yang disepakati oleh para as-salafus salih, ya, para as-salafu as-salih, ya, tsumma at-tamassuk bi majmu'iha wal muqamu 'alaiha ila yaumiddin, ya, kemudian komitmen dengannya, ya, hingga hari kiamat. Tsumma al-istinab anil bid'ah wa al-istima' ilaiha mimma ahdathaha al-mudhillun, kemudian meninggalkan atau berlepas dari bid'ah dan berlepas dari mendengarkan apa yang diadakan oleh orang-orang yang sesat. Ini prinsip kita, ya, ini prinsip kita. Ya, artinya di samping kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, ya, dan apa yang disepakati oleh para salafus salih, kita komitmen dengannya hingga hari kiamat, maksudnya kita hingga menghadap Allah Azza wa Jal. Kemudian kita berlepas dari bid'ah, berlepas dari mendengarkan syubhat-syubhat mereka, apalagi di masa ini, ya. Ya, mereka menguasai media, ya kan? Di berbagai media mereka dengan PD-nya, ya kan, mendakwakan syubhatnya, kesesatannya, maka kita jangan dengar hal-hal yang seperti itu. Kemudian bahasan berikutnya, maka alaihi salaf, bagaimana uh, jalan as-salaf, ya, bagaimana prinsip atau jalan atau akidah as-salaf. Hadhil wasaya al-mawruthah al-matbu'ah, maka wasiat-wasiat ini apa yang disebutkan tadi itu berupa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang benar, ya, dan berjalan di atas pemahaman salafus salih, komitmen dengannya hingga kita menghadap Allah, meninggalkan bid'ah dan meninggalkan untuk mendengarkan bid'ah, ya, itu ini merupakan wasiat yang al-maurutha al-matbu'ah, ya, ini merupakan wasiat yang diwarisi. Artinya ini wasiat yang turun temurun, artinya dari Nabi kita Muhammad mewasiatkan untuk komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, ya kan, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan seterusnya, hingga sekarang mereka turun temurun mewarisi pesan-pesan mulia ini, yaitu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
dengan pemahaman para sahabat, ya. Kita komitmen hingga menghadap Allah Jalla wa ala, meninggalkan bid'ah dan meninggalkan untuk mendengar dari ceramah-ceramah mereka. Wa al-atharul mahfuzatu al-manqulah. Ya, ini merupakan athar al-mahfuzah al-manqulah, yang terjaga, yang dinukil. Ini athar yang terjaga, yang dinukil. Maksudnya ini bukan sesuatu yang diada-adakan. Misalnya tiba-tiba para ulama mengatakan demikian, ya barusan ada ulama belakangan mengatakan demikian. Ini athar atau ucapan yang diwarisi turun-temurun. Yang diwarisi turun-temurun, yaitu mangkul, dinukil dari ulama sebelumnya. Wa taraiqu al-haqqul maslukah. Ini merupakan jalan yang hak yang dijalani. Ya. Maksudnya ini bukan jalan yang baru. Artinya Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam dan seterusnya hingga sekarang. Jadi itu jalan tersebut dari dulu seperti itu. Ini merupakan jalan, bukan jalan yang baru, tapi jalan yang sudah dijalani, turun temurun. Ya, turun temurun. Ya, wa dalailul laih, al-laihatul masyhurah, dan dalil al-laihah, dalil-dalil yang laih, artinya yang bersumber dari lauh, ya dari apa namanya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, al-masyhurah, yang masyhur, wa al-hujaju al-bahiratul mansurah, dan wasiat-wasiat ini merupakan hujjah al-bahiratu al-mansurah, yang nampak lagi ter apa namanya, lagi tertolong. Maksudnya hujah ini tidak akan terkalahkan. Coba bayangkan sekarang ya, orang pada anarkis, ada yang bakar masjid, ya kan, ada yang bakar mobil, ya kan, macam-macam. Itu bukti bahwa mereka tidak bisa mengalahkan hujah. Jadi tidak ada cara lagi, maksudnya untuk apa namanya, membantah secara ilmiah. Akhirnya bikin fitnah, ya kan, bikin fitnah dan semisalnya. Ya, berbagai cara memainkan media dan semisalnya. Tapi kalau bilang hujah, itu hujah yang tidak akan terkalahkan. Hujah yang tidak akan terkalahkan. Jadi al-hujajul barihatul mansurah. Wasiat-wasiat tersebut merupakan hujah yang nampak lagi ditolong. Allati amilat alaiha as-sahabat wa tabi'un. Di mana para sahabat dan para tabi'in mengamalkan, ya mengamalkan pesan-pesan yang telah disebutkan. Ya, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, min khassatin nasi wa amati minal muslimin, secara khusus atau orang-orang khusus dari manusia dan secara umum dari kaum muslimin. Wa ataqaduha hujjatan fi ma bainahu wa bainallahi rabbil alamin, dan mereka meyakininya sebagai hujjah antara mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi pada paragraf ini apa namanya, penulis ya menjelaskan bahwa Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah, pemahaman para sahabat, ya ini bukan jalan yang baru, tapi ini jalan yang turun temurun dijalani, diwarisi, dinukil, ya bukan bukan perkataan yang baru belakangan, bukan jalan yang baru dijalani, ya kan, bukan hujah yang samar, tapi semuanya jalan yang gamblang, yang jelas, ya tidak ada kesamaran. Thumma man iktada bihim minal a'immatil muhtadin waqtafa atharahum minal muttabi'in wajtahada fi suluki sabil muttaqin wa kana ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kemudian setelah itu yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para a'immah, para imam-imam yang berpetunjuk, apa, imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya kan itu Al-Qur'an, kemudian hadits, kemudian para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian yang mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dari kalangan para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan para imam yang lainnya. Artinya demikianlah diwarisi turun-temurun. Ya, waqtafa atharahum minal muttabi'in, dan mengikuti jejak-jejak mereka, mengikuti contoh-contoh dari perkataan mereka, dari amalan mereka, wajtahada fi suluki sabil muttaqin, dan bersungguh-sungguh dalam menjalani jalannya orang-orang yang bertakwa. Dan ini diisyaratkan ya, artinya kalau kita lemah kita akan terseret. Kalau kita lemah, tidak komitmen, kita akan terseret karena tentunya kuatnya arus ya, kuatnya arus di masa ini. Kemudian apa namanya, krisis ilmu begitu ya, krisis ilmu, kurangnya pemahaman,
kurangnya akidah yang benar, apalagi pembahasan tentang manhaj itu jarang dibahas ya, jarang dibahas. Ya kurikulum, kadang kurikulum manhaj pun kita bingung, ini kurikulum manhaj, bahkan bidang manhaj itu kita bingung ya kan. Bidang ilmu apa itu ya kan? Ya biasanya kan ya apa namanya palingan fikih atau tafsir ya kan, atau tajwid dan seterusnya. Ya. Wa kana ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dan dia bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, wal ladzina hum muhsinun. Baik. Inilah jalannya as-salaf. Demikianlah gambaran jalan as-salaf. Jadi jalan as-salaf itu adalah mereka jalan yang telah diwarisi turun-temurun, ya. Jalannya Nabi, jalannya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam dan seterusnya. Demikian pula nasihat-nasihat mereka untuk mengikuti Quran, hadis, pemahaman sahabat. Ini wasiat yang turun-temurun, ya, wasiat yang turun-temurun. Jadi tidak ada yang baru. Makanya bid'ah itu dibilang muhdath, sesuatu yang baru. Jalan yang baru, nasihat yang baru, perkataan baru yang belum ada contoh sebelumnya. Baik. Kemudian di sini pada paragraf berikutnya penulis ingin menjelaskan bahwa keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti jalan yang disebutkan. Maksudnya hanya mengikuti Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat, komitmen dengannya, dan kebinasaan itu bagi orang-orang yang berpaling. Jadi sini beliau sebutkan bahwa keselamatan itu hanya ada pada mengikuti as-salaf, mengikuti Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat, dan kebinasaan itu ada pada menyelisihinya. Bagaimanapun banyaknya mereka, bagaimanapun kuatnya mereka, bagaimanapun solidnya mereka, pasti akan tumbang, pasti akan binasa. Ya, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Jadi tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti apa yang telah dijalani oleh para sahabat, nabi, para sahabat dan seterusnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta yang mengikuti mereka. Kata beliau, "Faman akhadha fi mithli hadhil mahajjah." Siapa yang mengambil uh, jalan seperti ini, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pemahaman sahabat, wadawama bihadhihi al-hujaj ala minhajis syariah, dan continue dengan hujjah ya, dengan argumentasi di atas minhaj, di atas jalan syariat, amina fi dinihi at-taba'ah fil ajilati wal ajilah, maka dia akan aman dalam agamanya. Dia akan aman dalam agamanya, ya, dalam agama yang dia ikutinya, dan dia akan aman di dunia dan di akhirat. Allah Akbar ya. Jadi tentunya kan kita inginkan keamanan, kan begitu ya, kita inginkan keamanan. Jadi siapa yang berjalan di atas jalannya para sahabat dan dia continue dengannya, maka dia akan aman. Dia akan aman agamanya, agamanya akan aman dari syubhat, ya kan? Akan aman dari syubhat. Ya, dan akan aman dari segala yang merusak baik itu di dunia maupun di akhirat. Taib وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها واتقى بالجنة التي يتقى بمثلها ليتحصن بجملتها. Dan siapa yang bertamasuk, maksudnya komitmen dengan al-urwatil wuthqa, maksudnya la ilaha illallah, ya, allati lam fisama laha, yang tidak akan terputus, maksudnya kalimat tauhid atau la ilaha illallah merupakan kalimat yang kuat yang tidak akan terputus, ya. Wattaqa bil jannati allati yattaqi bimithliha, maksudnya dia apa namanya menggapai surga dengan jalan yang semisalnya, maksudnya dijalani oleh orang-orang sebelumnya, liyatahassana bi jumlatiha wa yasta'jila barakataha, agar dia berbenteng dengan keumuman jalan as-salaf, ya, maksudnya dia agar terjaga dengan menjalani jalan as-salaf, dia terjaga dari kerusakan akidah, ya, kerusakan manhaj, ya, kerusakan pemahaman, kerusakan agama, kerusakan di dunia dan di akhirat. Ya, coba bayangkan golongan-golongan sesat itu bukan hanya merusak agama, tapi juga merusak negeri. Misalnya peperangan di suatu negeri itu disebabkan karena pemahaman Khawarij misalnya, ya kan? Jadi ternyata bukan hanya merusak
akhirat seseorang, tapi juga merusak merusak dunia. Ya, jadi disebutkan di sini agar dia terjaga dengan mengikuti jalan as-salaf sebagai benteng baginya, dan wa yasta'jil barokataha, supaya dia mendapatkan berkahnya. Maksudnya keberkahan hanya dengan mengikuti as-salaf. Wa yahmada akibataha fil ma'at wal ma'al, dan dia mendapatkan akibatnya, maksudnya hasil yang baik ya, fil ma'at wal ma'al, maksudnya di hari kebangkitan maupun di tempat kembali, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, wa man a'rada anha. Sekarang sebaliknya, siapa yang berpaling darinya? Ini ya luar biasa ya. Jadi setelah beliau pada potongan yang pertama beliau sebutkan bahwa keselamatan itu hanya dengan mengikuti jalannya as-salaf. Mereka akan aman pada agamanya, akan aman di dunianya, akan aman di akhiratnya. Ya, mereka akan mendapatkan keberkahannya, mereka akan menguji akan hasilnya di dunia maupun di akhirat. Nah, sebaliknya, waman a'rada anha, siapa yang berpaling, ya, siapa yang berpaling darinya, maksudnya berpaling dari jalan as-salaf, dari jalan as-salaf, wabtagha al-haqqa fi ghairiha mimma yahwa, dan dia mencari kebenaran pada selain jalannya as-salaf. Dia mencari kebenaran selain jalannya as-salaf. Mimma yahwa, dari apa yang dia sukai. Maksudnya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Au yarumu, ya, au yarumu siwaha mimma ta'dahu akhta'a fi ikhtiyari bughyatah fi ikhtiyari bughyatihi wa aghwah. Atau dia mencari selainnya, maksudnya dia mencari selain jalannya as-salaf, mencari selain Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, itu yang dia cari selain itu, maka akhta'a fi ikhtiyari bughyatihi wa aghwah, maka dia telah keliru, ya, maka dia telah keliru dalam mencari atau memilih cita-citanya dan telah menyesatkannya. Maksudnya ketika dia keluar dari jalan as-salaf, maka itu pilihan yang keliru dan menyesatkannya. Ya, ini musibah waliyadzubillah. Makanya sekarang kalau kita lihat ya kadang itu gelar-gelar mereka menyilaukan, menyilaukan orang awam. Ya, mereka bergelar doktor begitu ya kan. Ya ternyata bicaranya ya filsafat ya kan, tarekat, sufiyah ya kan. Ini la ilaha illallah, artinya suatu hal yang eh, betul-betul karena dia memilih jalan yang menyelisih Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat, maka dia keliru dan menyesatkannya. Wa salakahu sabila ad-dhalal, ya, dan membuat dia menjalani jalan yang sesat, ya, sabila ad-dhalalah, jalan yang sesat. Wa ardahu fi mahawi al-halakati, dan membawanya kepada tempat yang membinasakan. Betul ya, artinya keluar dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat itu bukan hanya masalah menyesatkan seseorang, tapi akan membawa seseorang kepada jalan yang menghancurkannya, membinasakannya, merendahkannya. Ya, fima yata'arrad an kitabillahi wa sunnati rasulullah SAW, disebabkan karena dia berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidorbil amthal, dengan alasan-alasan macam-macam. Misalnya bidorbil amthal, dengan bikin perumpamaan-perumpamaan, kata-kata indah begitu ya. Alasan-alasan yang bidorbil amthal, buat perumpamaan, wadaf'ihi ma bi'anwa'il muhal, kemudian menolak Al-Quran dan hadith, ya dengan berbagai al-muhal, sesuatu yang sesuatu yang muhal artinya mustahil, wal haidati anhuma bil qil wal qal, kemudian menolak Al-Quran dan hadis dengan katanya dan katanya begitu ya. Sekarang kan tidak jelas hujahnya mereka ya, wahabila atau apalah begitu ya. Mau menang sok benar ya, menang sendiri, artinya hanyalah qil wal qal, katanya dan katanya. Mimma lam yunazzilillahu bihi min sultan, dari apa-apa yang Allah tidak turunkan hujah, sama sekali nggak ada hujah apa yang mereka bilang, tapi ya begitulah, artinya mereka jadikan ungkapan-ungkapan itu ya, menjadikan sesuatu yang katanya-katanya itu menjadi dalil bagi mereka untuk menolak kebenaran.
untuk menolak Quran, menolak hadits, ya. Ya, macam-macam istilah sekarang dengan bilang cinta, cinta apa ya? Cinta Rasul, ya kan? Cinta Rasul baru nggak belajar apa yang diajarkan Rasul, ya kan? Iya, artinya misalnya cinta Nabi dengan Maulid Nabi, ya kan? Seakan-akan Nabi Maulid, ya kan? Jadi hal-hal yang kadang bahasa-bahasa yang ya apa namanya dianggap baik untuk menolak Al-Quran dan hadits, ya, untuk menolak Al-Quran dan hadits, ya. Eh, Wala arafahu ahlu ta'wil wal lisan. Ya, dan tidak dikenal oleh ahlu ta'wil, maksudnya ahlu tafsir, ya ahli tafsir. Artinya pendalilan mereka itu nggak nyambung, ya. Bahasa-bahasa yang mereka ungkapkan untuk menolak kebenaran itu nggak nyambung, tidak. Bukan perkataan ahli di bidangnya, misalnya dia menolak ayat begitu. Apakah ada ahli tafsir yang apa namanya membantah ayat tersebut, ya, dengan bantahan seperti yang dia sebutkan. Ya, wala khatara ala qalbi akilin, yang tidak pernah terbetik di hati orang yang berakal. Maksudnya kalau orang dia berakal, ya berakal, dia nggak akan bantah kebenaran dengan alasan-alasan sepertinya. Ya bima yaqtadihi min burhan, yang mengharuskan ada burhan. Maksudnya bagi orang yang berakal, ya mesti dia bagi ada burhan. Ya, walan syiraha lahu sadrun muwahhidun an fikrin aw ayan, dan juga eh, apa namanya tidak melapangkan dada orang yang bertauhid dari fikir, dari pemikiran atau ayan, ya sesuatu yang nyata, ya. Maksudnya kalau orang yang bertauhid, ya kalau orang yang bertauhid, ya tentunya dia akan lapang dengan Al-Quran dan hadits, pemahaman yang benar, ya. Tentunya kalau dengan alasan-alasan yang sebagaimana disebutkan tadi itu, maka itu tidak membuat ahli tauhid itu merasa lapang, ya merasa ibaratnya kalau orang yang dahaga, dia akan merasa hilang dahaganya, tidak cukup dengan hal-hal yang seperti itu. Faqad istahwadha alaihi syaitan, telah dikuasai oleh syaitan, wa ahata bihi al-khudlan, telah terbawa oleh tipuan. Dia telah terbawa oleh tipuannya. Maksudnya dia telah tertipu. Ini anehnya, ya, maksudnya luar biasa tipuannya. Dia menyangka itulah yang benar, padahal dia sesat. Bayangkan, ya, dia yakin ini yang benar. Makanya di wa ahata bihil khudlan. Dia telah diliputi oleh tipuan. Maksudnya dia telah terbawa, terhinakan oleh tipuan tanpa dia sadar. Jadi dia yakin bahwa dia benar. Ini luar biasa. Makanya hal-hal seperti ini itu syaitan lebih senang. Karena kenapa? Karena pelakunya itu fanatik. Karena pelakunya itu fanatik. Diajarkan kepada istrinya, kepada anaknya, dibikin pesantren, bikin sekolah, iya kan? Diarahkan apa namanya keluarganya ke sana, dia kan fanatik. Beda kalau maksiat memang disukai juga oleh syaitan, tapi bagi syaitan itu lebih mending kerusakan akidah itu lebih mending, maksudnya lebih bagus bagi dia karena pelakunya pasti akan fanatik, iya kan? Tapi kalau pelaku maksiat, peminum khamar, judi, narkoba, ya artinya pelakunya pun sadar bahwa itu salah, kan begitu ya? Pelakunya sadar, maksudnya kemungkinan dia untuk bertobat mungkin, sangat mungkin. Tapi kalau kesesatan, ya akidah yang menyimpang, maka ini sangat disenangi oleh syaitan karena kemungkinan bertobat itu kecil. Ya, kecil karena bagaimana cara dia bertobat? Ya, kita yang disalahkan, dia yang benar, kan begitu ya? Dia yang benar. Jadi kira-kira mau bertobat bagaimana? Ya wa aghwahu bi isyanir rahman, dan dia sesat disebabkan karena dia bermaksiat kepada Ar-Rahman, hatta kabara nafsahu bizuri wal buhtan, hingga dia membesarkan dirinya dengan kepalsuan dan kebohongan. Maksudnya dia sombong itu kan artinya menolak kebenaran. Sombong artinya menolak kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dia sesatkan orang tanpa alasan, tanpa hujah yang jelas. Ya, dia menolak kebenaran, menolak Quran, menolak hadis, pemahaman sahabat. Dia mencukupkan dengan apa yang dia punya dari guru-gurunya, dari jalannya, dari tarekatnya, dari golongannya. Ya kan? Ini adalah azur, kepalsuan, dan buhtan, kebohongan. Taib. Ini ya, jadi pada paragraf ini apa namanya?
beliau menjelaskan bahwa keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti as-salaf, mengikuti jalannya as-salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, dan kebinasaan itu ada pada jalan, yaitu menyelisihi jalannya as-salaf, ya, menyelisihi jalannya as-salaf. Baik. Kemudian di sini pada paragraf berikutnya beliau sebutkan tentang hasil berhukum dengan akal. Maksudnya sekarang kan ada orang beragama pakai akal. Maksudnya pokoknya jadi Quran dan hadis harus dia cocokkan dengan akalnya. Maksudnya akal yang menjadi dasar. Jadi kalau ada Al-Quran dan hadis yang tidak cocok dengan akalnya, nah, apa yang dibuang? Akal dia atau Quran dan hadis yang dibuang bagi dia? Quran dan hadis yang dia buang. Itulah masuk sekarang ilmu filsafat, ya, ilmu mantik, ilmu kalam, ya. Itu kita akui ya, maksudnya dalam dalam tubuh umat Islam ini berkaitan dengan akal, ada yang beragama tidak pakai akal. Ya, seperti orang-orang sufi ya. Bayangkan ketika kerbau buang kotoran diperebutkan, diyakini jadi jimat, kalau disimpan jadi jimat, diminum jadi obat, ya, berkah. Kan tidak pakai akal nyambung. Kalau untuk disimpan jadi pupuk, ya, pupuk kandang, ya kan? Tapi kalau diminum, disimpan, ya, membawa berkah, membawa kebaikan, jadi obat. Ini kan sesuatu yang, jadi ada orang dalam beragama tidak pakai akal. Ya, bekas dari gurunya diminumnya. Kenapa? Oh, berkah. Ya kan? Kan tidak higienis kan? Tapi begitulah, tidak pakai akal. Ya. Dia hanya percaya dengan hikayat-hikayat, semalam gurunya mimpi, cerita guru, nggak jelas cerita bagaimana. Jadi percaya, ya kan? Nah, ada yang beragama pakai akal, maksudnya mendahulukan akal. Segalanya harus pakai akal. Jadi kalau ada ayat hadis tidak cocok dengan akal, ditinggalkan Al-Quran dan hadis itu. Ini juga keliru seperti orang-orang filsafat, ya, ahli filsafat, ahli kalam, ya, orang-orang yang belajar dalam mantikiyah, ilmu mantik, ini mereka masuk sehingga mereka mendahulukan akal. Jadi apa-apa yang tidak masuk akal, mereka tidak percaya. Nah, yang benarnya adalah pertengahan. Maksudnya dia pakai wahyu, maksudnya dia pakai Al-Quran, hadis, pemahaman sahabat, dia menggunakan akalnya, ya. Dia menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah Al-Quran dan hadis itu logis, masuk akal. Masuk akal. Ya. Apa yang apa yang tidak masuk akal, apa yang masuk akal, ya dia terima. Apa yang tidak masuk akal, tetap dia terima. Ya, karena kenapa? Karena dia beragama bukan pakai akal, tapi dia beragama pakai Al-Quran dan hadis pemahaman sahabat. Itu ya, dia beragama pakai Al-Quran dan hadis pemahaman sahabat, dan dia menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran dan hadis pemahaman sahabat. Dan alhamdulillah agama kita agama yang sangat masuk akal. Ya, agama yang sangat masuk akal. Makanya kalau orang berakal pasti dia menerima agama Islam. Ya, karena dia merupakan apa namanya, agama yang dasarnya itu Al-Quran dan hadis pemahaman sahabat, sesuatu yang sangat masuk akal sebagaimana yang telah kita sebutkan. Taib, selanjutnya kata beliau, fahuwa daibul fikr fi tadbiri mamlakatillahi bi aqlihi al-maghlub wa fahmihi al-maqlub bi taqbihil qabih min haitsu wahmihi atau bi tahsinil hasan bi dhannihi. Kemudian bahwa daib al-fikr, yaitu daib al-fikr, artinya orang yang mendahulukan fikiran, mendahulukan akal, ya, dalam memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan aklihil maglub, dengan akalnya yang lemah, ya, dengan akalnya yang lemah, wa fahmihi al-maqlub, dengan pemahaman yang terbalik. Ya, maksudnya Al-Quran dan hadis pemahaman sahabat itu kebenaran, tapi dia terbalik. Terbalik, dia jadikan akalnya sebagai kebenaran. Pokoknya apa yang masuk akal itu benar. Kalau nggak masuk akal, nggak benar. Padahal dia nggak sadar bahwasanya akal dia itu punya kapasitas.
Pemahaman dia terbatas, pemahaman dia lemah. Sementara Al-Quran dan hadits ini datang dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla, yang maha mengetahui segalanya. Ya kan? Nah, bagaimana itu? Wa bitakbihil qabih min haitsu wahmi, dia menjelekkan yang jelek dari sisi sangkaan dia, maksudnya yang dia anggap jelek jelek, yang dia anggap bagus bagus. Iya, jadi maksudnya di sini pakai perasaan, pakai sangkaan dia. Pokoknya yang dianggapnya bagus bagus, yang dianggapnya jelek jelek. Iya. Jadi sekarang banyak sekarang ya. Misalnya dia bilang ya menurut saya, hemat saya rasa, bahasa-bahasa seperti ini ya selama saya hidup berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lihat mayoritas manusia ini semuanya apa namanya bahasa-bahasa yang dengan berdasar pemahaman dia, ya, pemahaman dia. Jadi seakan-akan kalau misalnya ada kebenaran ya, Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat begitu, pengikutnya cuma satu orang, ya kan? Pengikutnya cuma satu orang. Pasti lihat nih, yang saya pahami, ya, kalau seperti ini biasanya, sudah mulai dia apa namanya mengukur, ya, mengukur benar atau salah, bagus atau jelek itu dengan sangkaannya. Au bintisabi al-zulmi was-safahi min ghairi basiratin ilaih, atau dengan bernisbat dengan kezaliman dan kebodohan tanpa ada ilmu. Ya, tanpa ada ilmu. Sekarang kan banyak orang nama-nama yang bagus, misalnya ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah, nama yang bagus. Tapi dia sendiri yang bernisbat ini, dia nggak paham. Dia nggak paham apa itu ahli sunnah wal jamaah, iya kan? Dia tertipu dengan label yang dia sandang, dengan nama yang dia sandang, ya. Tapi dia tidak tahu hakikat dari istilah tersebut, ya, istilah tersebut. Taib. Au bi ta'dilihi taratan kama yakhturu bi balih, atau dia ta'dil, artinya memalingkan, ya, sesuai dengan apa yang terlintas di benaknya. Ya, sekarang gampang saja ya, pokoknya ada ayat, ada hadits, dia palingkan dari sebagaimana mestinya. Apa yang sesuai dengan pandangannya sudah diarahkan ke situ. Au bitajwizihi ukhra kama yuwaswisuhu syaitanuhu, atau dia membolehkan yang lain yang tadinya nggak boleh, ini boleh, sebagaimana bisikan setan. Jadi masalah boleh tidaknya ya kembali ke dia. Ya, ini saya rasa karena di zaman sekarang ya dan seterusnya tidak ada kejelasan dari Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Au bita'jizihi an al khalqi af'ali ibadihi, ya, atau bi ta'jizihi an khalqi af'ali ibadihi, ya, atau dengan merasa tidak mampu, ya, karena perbuatan hamba itu adalah ciptaan. Maksudnya hamba ini kan tidak punya pilihan, semua telah ditakdirkan. Ada juga yang beralasan seperti ini kan, kita apa namanya, kita nggak punya pilihan, semuanya kan sudah takdir kan begitu ya. Semua sudah takdir. Jadi kan subhat ini ilmu jadi subhat. Jadi dia tidak beramal, dia mau berbuat apa saja, terus dia bilang kan ini takdir, kan begitu ya? Ini takdir. Kita katakan iya betul itu takdir. Tapi kita disuruh untuk melakukan yang baik, meninggalkan yang dilarang. Ya, kita disuruh untuk apa namanya berada di atas Al-Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Adapun masalah itu takdir, kita kan nggak tahu takdir kita, ya kan? Kita hanya disuruh berusaha, dan setiap orang itu kan dimudahkan kepada takdirnya, dimudahkan kepada takdirnya. Jangan jadikan takdir buat malas, jangan jadikan takdir buat bermaksiat, kan takdir, ya, maksiat kan takdir, ya kan? Ya betul, nggak ada yang lepas dari takdir, ya kan? Tapi jangan sampai jadikan perbuatan kita, kesalahan kita berdalil dengan takdir. Akan datang pembahasan ini, pembahasan takdir. Yang jelas intinya di sini, kalau orang sudah pakai akal-akalan, ya, kalau orang sudah pakai akal-akalan, ayat hadits diakal-akali, ya, diakal-akali, dianalisa oleh dia. Ingat ya, di pembahasan-pembahasan sebelumnya itu ilmu agama ini warisan, bukan sesuatu yang kita olah sendiri, ya, dikembangkan sendiri, tapi itu warisan dari Al-Quran, hadits, ya, tentunya di bawah Nabi kita Muhammad SAW, beliau wariskan kepada para sahabat, sahabat wariskan kepada para tabi'in dan seterusnya. Alhamdulillah, itu jalan dari as-salaf, ya, jalan yang jelas yang diwarisi, ya, turun temurun, ya, baik itu jalannya maupun ilmunya. Baik.
bi an yujiba huquqan li abidihi alaihi qad alzamahu iyyahu bi hukmihi. Ya, atau dengan mewajibkan hak, ya, atau dengan mewajibkan hak li abidihi kepada hambanya, ya, li abidihi kepada hambanya, pada alzamahu iyyahu bi hukmihi, yang Allah telah wajibkan dirinya dengan hukumnya. Maksudnya ada sebagian orang ya meyakini bahwa dengan akalnya dia mengatakan yang saya pahami yang seperti ini harus bagi Allah, harus. Jadi seakan-akan hamba itu mengharuskan Allah, begitu ya? Seakan-akan hamba itu mengharuskan Allah. Jadi dengan akalnya sehingga dia akan menarik kesimpulan harus bagi Allah, ya, wajib bagi Allah. Ya, siapa kita? Ya, apa akal kita? Kok tiba-tiba mengharuskan Allah? Ya, wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah seperti ini. Kalau tidak akan begini, gara-gara akal dia. Padahal yang kita pelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengharuskan, tidak ada yang memaksa dia, tidak ada yang mengintervensi dia, hanya dia sendiri yang mengharuskan dirinya. Misal, innallaha la yukhliful mi'at. Sungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Dia sendiri yang mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya, bukan hamba yang mengharuskan. Ya, bukan hamba yang mengharuskan, tetapi Allah sendiri yang mengharuskan dirinya sebagai rahmat kepada hambanya, ya kan? Sebagai rahmat kepada hambanya. Ya, dia berpemahaman seperti itu li jahlihi bi azimi qadrihi, karena kejahilan dia terhadap keagungan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu taala la talzamuhul hukuk, bahwasanya Allah taala itu tidak tidak ada hak yang mengharuskannya. Maksudnya tidak ada yang bisa memaksanya, mengharuskannya, mewajibkannya, tidak ada. Ya, bal lahu al-hukuk al-lazimah. Bahkan miliknya lah hak yang mesti, wal furudul wajibah, kewajiban yang wajib ala abidihi. Maksudnya dialah yang mengharuskan, dialah yang mewajibkan, dialah yang memutuskan, bukan dia yang diwajibkan kepadanya, diharuskan kepadanya, ya kan? Tapi demikianlah karena menggunakan akal, ya menggunakan akal dalam beragama sehingga ada suatu keyakinan yaitu hamba mewajibkan Allah atas suatu hukum, suatu aturan, ya itu gara-gara diantaranya karena pakai akal, mendahulukan akal atas wahyu. Wa annahu al-mutafaddil alaihim bi karamihi wa ihsanihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba dengan kemuliaannya dan kebaikannya. Maksudnya Allah yang mewajibkan, Allah yang mengharuskan, Allah yang memberikan hukum, bukan hamba yang mengharuskan Allah Azza wa Jal. Harus Allah berbuat adil, harus Allah memenuhi janji, harus Allah memasukkan ke dalam surga ahli tauhid, harus Allah memasukkan ke dalam neraka ahli syirik. Kalau pakai akal-akalan iya juga sih, iya kan? Karena kalau diakali masuk akal juga. Tapi ingat, agama kita bukan dengan akal-akalan tapi dengan wahyu Al-Qur'an dan hadits sesuai pemahaman para sahabat. Iya, sesuai pemahaman para sahabat. Baik. Jadi saya kira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah baca beberapa paragraf dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wa Al-Jamaah. Ya semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.